Oke, ini seharusnya sudah on, sudah terekam. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, ya. Saya harap Anda bisa melihat di layar Anda seharusnya sekarang sudah muncul PowerPoint saya ya. Saya 5 dulu. Baik, saya geser dulu ke bawah. Iya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Oke, ini pertemuan kita yang kedua ya di minggu pertama perkuliahan dan ini merupakan materi pertama meskipun materi pertama ini kalau saya bisa mengatakan ini merupakan materi preview gitu ya atau apa ya istilahnya ya belum masuk ke materi inti, tapi masih materi-materi awalan. Kalau di buku itu mungkin istilahnya kayak preface gitu ya. Jadi materi awal yang nanti akan mengantarkan ke materi sebenarnya. Nah, sama. Jadi materi kita kali ini pada dasarnya adalah materi yang seharusnya sudah Anda dapatkan maaf, sudah Anda dapatkan di perkuliahan apa namanya PTI atau di Orkom gitu ya, materi kali ini. Tapi hari ini kita bahas lagi hanya untuk kepentingan apa namanya eh, preview saja, yaitu tentang hierarki memori. Hierarki memori itu apa? Hierarki memori itu pada dasarnya adalah jadi memori yang Anda kenal di komputer itu pada dasarnya dia punya jenis ya, punya tingkatan-tingkatan ya. Nah, tingkatan-tingkatan itu bentuknya itu seperti piramida, sehingga seringkali disebut sebagai piramida memori atau hierarki memori. Nah, mengapa kok kita perlu untuk belajar tentang ini, Pak, sebelum kita masuk ke materi inti dari perkuliahan operating system itu sendiri? Operating system pada dasarnya dia adalah suatu aplikasi, ya. Kalau Anda masih ingat, ada 3 komponen utama penyusun sistem komputer. Apa saja? Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. Ketiga komponen utama penyusun sistem komputer ini harus saling terkoneksi. Hardware, software, brainware harus saling terkoneksi dan ketiga-tiganya harus ada. Ada brainware-nya, ada software-nya, brainware-nya tidak ada juga. Sorry, ada hardware, ada software, brainware nggak ada, tidak bisa kita katakan sistem komputer. Hardware-nya ada, brainware-nya ada, software-nya tidak ada, tidak bisa kita katakan sistem komputer. Software-nya ada, brainware-nya ada, hardware-nya tidak ada, juga tidak bisa kita katakan sebagai sistem komputer. Ketiga-tiganya harus ada. Hardware atau perangkat keras, software, perangkat lunak, dan juga brainware. Ya. Nah, operating system sendiri letaknya di mana? Operating system pada dasarnya dia merupakan suatu software, suatu aplikasi, ya. Tapi aplikasi ini berjalan di layer tertentu sehingga dia menjadi jembatan, menjadi penghubung antara hardware dengan aplikasi yang ada di atasnya dan juga antara aplikasi dengan brainware. Jadi operating system itu pada dasarnya dia merupakan aplikasi. Nah, karena dia merupakan suatu aplikasi, maka operating system ini harus disimpan supaya dia bisa dijalankan. Nah, nyimpennya di mana? Ya pasti di memori gitu kan. Nah, jadi kita harus belajar dulu tentang hierarki memori supaya kita bisa tahu letak atau habitat dari operating system itu sebenarnya di mana sih? Lokasinya di mana dia? Rumahnya di mana? Kayak gitu. Oke? Baik. Jadi nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita pagi hari ini, yang pertama adalah jenis-jenis memori, yang kedua adalah hierarki atau piramida memori, yang ketiga peran dan fungsi memori pada suatu sistem komputer. Ya, ini 3 pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Tujuan perkuliahan kita
adalah mahasiswa nantinya ketika Anda selesai mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa memahami jenis-jenis memori yang ada pada sistem komputer. Anda memahami maksud dari hierarki atau piramida memori, dan Anda memahami peran dan fungsi dari tiap jenis memori yang ada di sistem komputer itu sendiri. Oke. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi ada 3 komponen utama penyusun sistem komputer, ada brainware, ada software, ada hardware, di mana hardware itu sendiri tersusun dari 4 komponen utama. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit atau biasa dikenal dengan istilah prosesor. Ada memori, ada modul input output, dan ada sistem bus. Oke, prosesor selaku CPU maka dia yang bertugas untuk mengatur seluruh jalannya proses yang ada di komputer Anda. Memori adalah tempat untuk menyimpan segala macam proses yang nantinya akan dikerjakan atau di running oleh komputer Anda. I/O modul adalah media input output, tempat brainware bisa berkomunikasi dengan sistem komputer. Sistem bus adalah jalan yang menghubungkan antar ketiga komponen tersebut. Jadi tanpa adanya sistem bus, prosesor tidak bisa komunikasi dengan memori, memori tidak bisa komunikasi dengan I/O modul, dan seterusnya. Ini perlu adanya sistem bus. Oke, ini 4 komponen utama penyusun perangkat keras atau hardware dari komputer Anda. Oke, hari ini kita akan fokus ke pembahasan tentang memori saja, sesuai dengan namanya, hierarki memori. Dan saya yakin pembahasan lebih detail terhadap ke semua komponen yang ada di sini seharusnya sudah Anda dapatkan di perkuliahan yang lain, baik itu PTI maupun di Orkom seharusnya ya. Oke, ini jenis-jenis memori. Memang tidak semua, dan ini karena ini adalah gambar lama sebetulnya, stok gambar saya yang lama. Jadi kalau Anda lihat di sini, saya nggak tahu mungkin Anda sudah tidak lagi mengenali gambar yang ada di sini, tapi ini di pojok kiri atas ini adalah RAM ya. Ini kayaknya DDR1 deh, atau mungkin SDRAM ya, saya agak lupa. Ini RAM ya, atau biasa dikenal sebagai main memory atau memori utama ya. Sifatnya dia adalah volatile, read, accessible memory, RAM. Jadi dia sifatnya adalah volatile. Volatile artinya kalau listriknya mati ya, maka semua memori atau semua data yang tersimpan di dalamnya itu juga ikutan hilang, terhapus. Kemudian ini ada hard disk ya, masih belum yang SSD, masih berupa disk magnetik ya. Masih bentuknya besar seperti ini. Kemudian ini adalah micro SD ya. Micro SD. Ini adalah jenis-jenis memori yang mungkin seringkali Anda kenal, Anda dengar, dan Anda lihat secara bentuk fisiknya seperti apa. Tapi apakah memori yang ada di sistem komputer itu hanya ini saja? Ternyata tidak. Ada banyak sekali jenis memori yang ada di komputer yang secara visual, secara fisik gitu ya, itu sulit untuk Anda lihat karena dia include di dalam CPU itu sendiri. Ya, contohnya di sana nanti ada register, ada cache memory yang di dalamnya itu tidak bisa kita lihat secara visual. Oke, ini adalah brosur zaman dulu. Tahun berapa ya saya ambil gambar ini ya? Sekitar tahun 2010 mungkin atau 2009. Anda lihat dan jangan kaget dengan harganya kalau dibandingkan sama spesifikasinya. Laptop ini di zamannya luar biasa gitu ya. Istilahnya kalau sekarang itu nge-hype banget gitu ya. Mungkin setara seperti kayak MacBook MacBook Air gitu yang pakai prosesor M1 gitu. Jadi cukup cukup ngehits di zamannya. Meskipun kalau Anda lihat dari sisi spesifikasinya dia hanya menggunakan Intel Centrino. Intel Centrino itu Intel generasi awal yang memang
prosesor generasi awal yang diciptakan untuk keperluan laptop, ya, untuk keperluan notebook. Dia masih menggunakan Intel Core 2 Duo, jadi ya masih menggunakan dua single core. Kemudian kecepatannya juga masih 2,1 GHz. Kemudian ya seperti itu, mungkin kalau dibandingkan sama smartphone yang Anda punya sekarang jauh lebih cepat smartphone Anda gitu ya. Kemudian operating system yang diinstal di dalamnya juga masih Windows Vista. Windows Vista itu Windows setelah XP dan sebelum Windows 7. Jadi kayak Windows peralihan gitu ya, antara Windows XP ke Windows 7. Saya nggak tahu apakah Anda masih kenal nggak dengan Windows XP. Kayaknya Windows XP itu zaman Anda masih SD mungkin ya, Windows XP. Windows Vista ini peralihan dari XP ke 7, itu ada tengah-tengahnya Windows Vista namanya. Kemudian DDR-nya juga masih 2 GB, bayangin. Smartphone Anda mungkin rata-rata sudah 4 GB, udah 8 GB ke atas mungkin. Ini masih 2 GB RAM-nya. Hard disk-nya hanya 320 GB dan itu pun masih SATA, ya. Kemudian VGA-nya itu masih menggunakan ATI Mobility Radeon HD 4570 dengan kapasitas 512 MB, ya. Bluetooth-nya masih Bluetooth 2.1, bayangin. Sekarang Bluetooth itu udah versi 5 ya, udah generasi 5. Ini Bluetooth-nya masih Bluetooth generasi kedua. Dan kalau ngelihat spesifikasi itu, harganya fantastis. Harganya itu 12.500.000, kembali 10.000. 12,5 juta hanya untuk mendapatkan laptop dengan spesifikasi seperti itu. Bayangin. Jadi memang teknologi di zaman itu, tahun 2009, 2010 itu masih cukup mahal teknologi. Anda beli laptop dengan spesifikasi seperti ini, Anda perlu mengeluarkan uang yang cukup besar, 12,5 juta loh. 12,5 juta itu kalau kita kurskan yang paling gampang, kita pakai kurs Lalapan Tirto lah ya. Itu paling gampang untuk dicerna lah. Kurs Lalapan Tirto tahun 2010-2009 itu paling sekitar 4.000. Iya, saya lulus itu S1 tahun 2009, itu saya masih ingat betul Lalapan Tirto itu masih lalapan langganan saya, itu harganya cuma 3.500 lalapan di Tirto. Saat ini mungkin rata-rata harganya 8.000 sampai 10.000 ya, satu bungkus. Kita asumsikan saja dengan menggunakan kurs lalapan di Tirto, yang dulu itu satu bungkus seharga 4.000, sekarang seharga 8.000, berarti kan sudah meningkat 2 kali lipat. Kalau kita asumsikan hal yang sama, berarti 12,5 juta di tahun itu sama dengan 25 juta di tahun ini. Anda mengeluarkan uang 25 juta hanya untuk mendapatkan spesifikasi seperti ini. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin emang beda gitu ya. Zaman itu laptop ini sudah luar biasa. Sudah cukup canggih lah di zamannya. Nah, yang ingin saya highlight pada pertemuan kita kali ini bukan tentang laptopnya, tapi tentang memori. Kembali lagi ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, kalau Anda lihat dari spesifikasi yang ada di brosur ini, kemungkinan Anda hanya akan sadar beberapa jenis memori. Misalkan yang kelihatan di sini ada 2 GB SD RAM. Ini memori, ya. RAM-nya, memorinya 2 GB. Kemudian apalagi? Hard disk 320 GB SATA gitu ya. Hanya dua ini saja mungkin. Ya, sama memori yang ada di ini ya, di di VGA gitu. Tapi jarang sekali orang yang memperhatikan memori yang ada di sini. Di sini padahal ada tertulis 2 MB L2 cache. Ini juga termasuk jenis memori juga sebetulnya. Ya, memori atau cache memori. Tapi jarang ada orang yang memperhatikan memori yang ada di sini. Padahal ini penting banget. Percuma Anda beli prosesor
dengan kecepatan atau dengan clock speed yang luar biasa. Misalkan clock speed-nya 3 atau 4 GHz gitu ya. Tapi L2 cache-nya hanya 2 mega, ya percuma. Itu ibaratnya kayak Anda itu mau apa namanya? Mindahin misalkan Anda disuruh untuk nimba air ya, misalkan mindahin air dari satu kolam penampungan ke kolam penampungan yang lain, Anda itu pakai motor yang cepat banget, tapi untuk mindahin itu Anda hanya disediakan satu gelas aqua kecil gitu. Ya butuh waktu berapa kali untuk Anda bolak-balik ngambil air dari satu kolam ke kolam yang lain gitu kan. Tapi kalau memorinya besar, itu ibaratnya kayak Anda disuruh mindahin air, Anda sudah pakai motor yang kencang dan Anda disediai 2 jerigen yang besar-besar di kanan kirinya. Sehingga sekali Anda ngambil air, itu langsung bisa ngambil banyak. Sehingga ketika Anda disuruh mindah antara satu kolam ke kolam yang lain, butuh waktu yang relatif singkat. Kayak gitu. Dan jarang juga ada yang memperhatikan kecepatan dari sistem busnya. Nah, padahal kalau Anda percuma juga di sini clock speed-nya tinggi, ukuran cache-nya itu besar, tapi kalau kecepatan sistem busnya itu lemot, ya sama aja bohong. Itu sama halnya kayak Anda itu disuruh nyetir mobil supercar gitu ya, Lamborghini atau Ferrari, tapi disuruh ngebut di jalanan Tirta Utomo gitu. Ya percuma aja gitu. Di jalanan Tirta itu kecepatan 30 kilometer per jam aja udah sesuatu hal yang mustahil gitu kan. Karena di situ rame banget, kemudian juga jalannya sempit dan lain sebagainya. Hal yang sama juga berlaku di sini. Jadi clock speed tinggi ditunjang dengan cache memory yang lega, ditunjang dengan kecepatan sistem bus yang ngebut. Itu akan menghasilkan performa yang juga baik. Nah, orang jarang ada yang sadar tentang hal-hal semacam ini ketika mereka membeli perangkat. Oke, nah sekarang kita lanjut ke piramida memori. Oke, piramida memori itu bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Bentuknya segitiga seperti ini. Di bawah, di mana di puncak piramida itu kita kenal ada memori yang namanya register. Di bawahnya register ada cache memory, di bawahnya cache memory ada main memory, dan di bawahnya main memory ada secondary storage. Oke, bentuk piramidanya bisa jadi beda-beda. Kemudian ada yang menggunakan 4 layer, ada yang menggunakan 5 layer. Misalkan yang 5 layer di sini nanti bukan secondary storage, tapi di sini nanti di atasnya ada hard disk, di bawahnya ada mungkin disk magnetik atau mungkin yang lain gitu ya. Tapi biasanya 3 layer yang atas ini tidak berubah. Register, cache, main memory ini tetap nggak berubah. Yang berubah hanya tambahan-tambahan di sini. Karena yang namanya secondary storage itu macamnya ada sangat amat banyak sekali gitu ya. Hard disk, flash disk, micro SD, dan lain sebagainya itu semuanya masuknya di secondary storage. Oke, mengapa kok bentuknya itu piramida, Pak? Karena dia memiliki karakteristik semakin ke bawah, harga per byte-nya itu semakin murah. Maksudnya gimana harga per byte semakin murah? Kalau Anda beli RAM dengan kapasitas misalkan RAM kapasitas 8 GB lah. Dengan Anda beli flash disk kapasitas 8 GB, harganya bisa terpaut berapa banyak itu? Kan selisihnya jauh banget ya. Anda beli RAM 8 GB dibandingkan dengan beli flash disk 8 GB. Itu selisihnya jauh banget. Itulah kenapa harga per byte-nya semakin ke bawah dia semakin murah. RAM itu kan masuknya di main memory, flash disk itu masuknya di secondary memory. Kemudian, size-nya semakin ke bawah semakin besar. Sekarang hard disk itu ukurannya sudah tera rata-rata ya. 1 tera, 2 tera, 4 tera gitu kan. Untuk yang hard disk, apalagi yang hard disk eksternal. Tapi kalau RAM masih belum. Dia masih giga ya. RAM mungkin yang pernah saya tahu bentuk visualnya itu adalah 32 giga. Lebih dari itu ada, tapi saya belum pernah ngelihat secara langsung bentuk visualnya kayak gimana gitu ya.
Tapi kalau hard disk itu sudah ukurannya udah tera, berarti semakin ke bawah size-nya juga semakin besar. Nah, mengapa kok size-nya semakin besar? Ya kembali lagi, karena harga per byte-nya semakin murah. Kalau kita mau buat RAM dengan kapasitas yang besar, misalkan RAM dengan kapasitas 1 tera gitu ya, bisa mungkin, tapi pertanyaannya adalah harganya berapa? Ya kan? Mahal sekali pastinya. Nah, maka supaya bisa dijangkau oleh konsumen, maka dibuat model piramida seperti ini. Kemudian, semakin ke bawah, frekuensi akses prosesor semakin kecil. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kita ibaratkan prosesor itu adalah seseorang gitu ya, dan register, cache, main memory, second register ini merupakan tempat, maka prosesor itu atau orang itu lebih sering nongkrong di register ketimbang dia nongkrong di cache. Orang itu lebih sering nongkrong di cache ketimbang nongkrong di main memory, dan seterusnya. Semakin ke bawah, frekuensi akses prosesornya semakin kecil, ya. Dan otomatis semakin ke atas kebalikan dari yang di sebelah sini. Gitu. Itu tentang piramida memori. Itulah kenapa bentuknya itu piramida, bukan persegi panjang atau lingkaran, karena karakteristiknya seperti itu. Oke? Nah, sekarang kalau Anda ingin tahu sebenarnya fungsinya apa, Pak? Fungsi dari register itu apa? Fungsi dari cache memory itu apa? Fungsi dari main memory itu apa? Dan fungsi dari secondary storage itu apa? Saya akan menganalogikan seperti ini, ya. Ini tidak ada di artikel manapun. Ini analogi yang saya ciptakan sendiri. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk menjelaskan seperti apa cara kerja dari sistem komputer, meskipun analogi ini tidak 100% tepat gitu ya, tapi paling tidak untuk dasar supaya Anda bisa punya bayangan seperti apa sih perbedaan peran dari masing-masing memori yang ada di komputer itu kayak gimana. Analoginya seperti ini. Misalkan di sini saya punya seorang koki, ya, seorang koki, kemudian koki ini ya dia punya apa namanya penggorengan, yaitu tempat dia untuk mengolah bahan-bahan makanan, dan koki ini mestinya mengolah bahan makanannya di dapur gitu kan. Nah, kemudian di luar dapur ini ada gudang makanan. Ya, bisa Anda ibaratkan semacam kayak pantry gitulah. Kalau misalkan Anda sering nonton MasterChef, di MasterChef itu peserta itu ada satu ruangan di mana peserta itu bisa masak di dapurnya gitu ya. Kemudian dia bisa mengambil bahan-bahan makanan yang ada di pantry, yang ada di gudang makanan. Nah, di luar dari gudang makanan ini itu tersedia pasar, di mana pasar ini menyediakan segala macam bahan makanan yang dibutuhkan oleh si koki. Oke, sekarang misalkan si koki itu dapat pesanan, disuruh bikin apa yang gampang aja lah, bikin nasi goreng misalkan. Si koki ini disuruh untuk bikin nasi goreng, maka yang dibutuhkan apa? Oh, butuh beras untuk nanti diubah menjadi nasi. Maka si koki ini dia akan pergi ke gudang makanan untuk ngambil beras. Berasnya udah dapat, dia akan kembali ke dapur untuk nanak nasinya. Butuh apa lagi? Oh, butuh misalkan cabe. Dia akan keluar ke gudang makanan untuk ngambil cabe dan kembali ke dapur. Mohon maaf, mic-nya tolong di mute dulu ya semuanya supaya tidak ada noise. Tolong mic-nya di mute. Siapa ini? Saya nggak kelihatan. Baik, bentar. Saya cek dulu. Muhammad Hadiatullah minta tolong mic-nya di mute. Oke, terima kasih. Oke, saya teruskan lagi ya. Oke, ya, ya. Jadi di sini misalkan si koki tadi disuruh untuk masak nasi goreng, dia disuruh untuk ngambil apa, mau masak nasi gitu kan, dia harus ambil dulu berasnya di gudang makanan terlebih dahulu. Kemudian
Setelah dia ngambil makanan di gudang makanan, dia kembali lagi ke dapur untuk nanak nasi. Dia butuh cabai, lari lagi ke gudang makanan, ambil cabai, bawa lagi ke sini. Butuh minyak, keluar lagi ke gudang makanan, ambil minyak, balik lagi ke sini, dan seterusnya. Capek kan? Ya, bolak-balik ke sini. Apalagi kalau misalkan ternyata dia butuh ayam misalkan. Dia butuh ayam goreng. Dia mau nyari ayam di gudang makanan, ternyata stok ayamnya lagi kosong, lagi habis. Dia harus keluar dulu untuk beli ayam di pasar. Setelah dapat ayamnya, dia balik lagi, masak lagi. Dia butuh misalkan sosis. Dia cari ke gudang makanan, sosisnya habis, keluar lagi ke pasar, beli sosis, balik lagi. Butuh waktu berapa lama untuk hanya sekedar masak nasi goreng saja? Lama pastinya kan? Tidak efektif. Nah, cara yang paling gampang adalah koki ini ketika dia dapat request, misalkan hari ini menu yang akan dimasak apa saja? Oh, pertama adalah nasi goreng untuk sarapan. Kemudian nanti siang requestnya adalah ayam bakar misalkan. Kemudian malamnya requestnya adalah seafood. Oke, dia akan langsung keluar pagi hari, beli semua bahan-bahan itu di pasar, ya. Semua bahan untuk bikin nasi goreng, untuk bikin ayam bakar, untuk bikin seafood, semuanya dibeli dulu di pasar pagi harinya. Kemudian dia balik ke gudang makanan, taruh semua bahan-bahannya di gudang makanan. Kemudian bahan-bahan yang menurut dia sering digunakan, semacam kayak bumbu dapur, kayak kecap, saus, bawang mungkin, minyak, dan seterusnya itu, dia bawa ke dapur untuk kemudian disimpan dalam rak. Jadi di dapur itu ada satu rak yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang seringkali digunakan. Baik itu digunakan ketika dia bikin nasi goreng, digunakan juga ketika bikin ayam bakar, digunakan juga ketika dia bikin seafood. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ketiga menu itu semuanya ditaruh di rak ini. Nah, dengan cara seperti itu, ketika si koki ini mau masak, dia akan lebih cepat karena bahan-bahannya sudah tersedia di rak ini. Kalaupun bahannya tidak tersedia, dia hanya tinggal lari ke gudang makanan, ambil bahannya, dan balik lagi ke dapur. Koki tidak perlu keluar ke pasar untuk beli bahan-bahan lagi karena semua bahannya sudah dia beli di awal. Oke? Nah, kemudian si koki ini dia punya suatu kekuatan yang hanya bisa dilakukan di dapur. Jadi di dapur ini semacam kayak ada sesuatu gitu ya yang membuat si koki ini bisa bekerja dan berjalan dengan sangat cepat. Tapi si koki ini hanya bisa menggunakan kekuatannya di dapur. Dia bisa berjalan, bergerak dengan sangat cepat. Ketika si koki ini keluar ke gudang makanan, kekuatannya menjadi hilang. Sehingga dia ya berjalan seperti orang normal pada umumnya. Nah, dari analogi yang saya sampaikan seperti ini, koki ini bisa kita asumsikan dia adalah prosesor. Kemudian, penggorengan, tempat si koki nanti bikin nasi gorengnya, bikin ayam bakarnya, bikin seafoodnya. Penggorengan ini adalah register, ya. Kemudian rak yang ada di dapur itu merupakan cache memory. Gudang makanan yang ada di luar dapur ini merupakan main memory atau RAM Anda, dan pasar itu merupakan secondary storage. Jadi kalau misalkan dibawa ke konsep sistem komputer seperti apa? Prosesor itu mendapatkan perintah dari brainware. Tolong dikerjakan proses ini. Anggap saja misalkan brainware menyuruh prosesor untuk membuka aplikasi Microsoft Office misalkan gitu ya. Maka prosesor akan mencari file-file yang diperlukan untuk membuka aplikasi tersebut di cache memory terlebih dahulu sebelum dia akan ngecek juga di main memory. Jadi dia akan ngecek dulu di main memory, kemudian instruksi-instruksi yang menurut dia juga diperlukan untuk mengolah proses tadi, semuanya dibawa ke register untuk kemudian diolah. Jika misalkan filenya tidak dia temukan di RAM, maka prosesor tadi akan
mencarinya di secondary storage. Nah, berdasarkan pada piramida memori tadi, akses prosesor ke register itu kan lebih sering ya. Si koki ini kan lebih sering megang penggorengan ketimbang sang koki ini nyari barang di rak atau di cache. Frekuensinya akan lebih jarang lagi sang koki ini untuk ke gudang makanan. Dia hanya ke gudang makanan kalau memang ada barang-barang yang dia butuhkan. Dan frekuensinya akan lebih jarang lagi sang koki ini ke pasar kalau tidak memang benar-benar dia butuhkan. Seperti itulah konsep piramida memori yang ada di sistem komputer Anda. Nah, karena si koki ini kita asumsikan dia prosesor, maka dia punya clock speed yang tadi di brosur itu kita sebut clock speed-nya adalah 2,1 GHz. Itu artinya adalah kecepatan bergerak si koki ini di dalam dapurnya, di dalam CPU. Dia menggunakan ukuran atau kecepatan clock speed. Clock speed-nya CPU. Tapi begitu si koki ini keluar dari dapur, dia kayak kehilangan kekuatannya. Sama, ketika prosesor sudah keluar dari lingkungan CPU-nya, dia pengen ngambil file dari RAM atau dari secondary storage, maka dia tidak lagi menggunakan kecepatan clock speed-nya dia, tapi dia sudah menggunakan kecepatannya sistem bus. Yang tadi kita lihat 800 megabyte, 800 megahertz gitu ya. Itu kecepatan sistem bus. Jadi dia sudah berjalan menggunakan kecepatan normal, tidak lagi menggunakan kecepatan clock speed yang dia miliki. Itulah kenapa eh, apa namanya clock speed CPU saja kalau tidak didukung dengan kecepatan sistem bus yang baik juga percuma saja. Nah, kayak gitu. Itu analogi yang eh, saya buat yang mudah-mudahan bisa membantu kok Anda lebih paham tentang bagaimana peran dan cara kerja memori yang ada di sistem komputer Anda. Memang tidak sepenuhnya tepat, tapi paling tidak Anda udah punya bayangan lah seperti apa, gitu ya. Oke, kalau Anda ingin lebih jauh lagi, lebih detail, Anda bisa baca di sini, tapi ini tidak akan saya bahas terlalu detail, karena saya yakin sudah Anda dapatkan di perkuliahan mata kuliah sebelumnya. Ya, ada register, ada main memory, kemudian ada cache memory, ada secondary storage. Oke, kesimpulannya adalah memori di dalam sistem komputer terbagi menjadi 4 bagian, yakni register, cache memory, main memory, dan secondary storage. Masing-masing memori memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Perbedaan peran dan fungsi tersebut bertujuan agar komputer tetap dapat bekerja secara optimal dengan harga yang relatif terjangkau. Seperti itu ya materi kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, saya buka dulu sesi pertanyaan. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di-unmute mikrofonnya, atau bisa juga melalui kolom chat di Zoom. Boleh. Untuk presensi hari ini, silakan Anda langsung presensi di info KHS ya. Sudah saya set tadi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Mas. Intel apa? Pernah ini Mas. Jujur belum pernah dengar tentang itu. Itu di apa? Di smartphone atau di kalau Intel harusnya di notebook ya, di laptop ya. Ya, saya belum pernah dengar. Nanti itu bisa jadi PR sih. Nanti kita coba cari informasinya bareng-bareng ya. Kalau misalkan Anda bisa menemukan, nanti bisa juga di-share di grup WA. Mhm. Yuk, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Yuk, yuk, silakan.
Mhm. Kecepatan di RAM apa kapasitas RAM maksudnya? Kecepatan RAM. Halo? Iya, kecepatan RAM ya, anggap aja kecepatan RAM. Iya, karena RAM itu juga punya kecepatan sendiri. Iya, betul. Jadi memang, eee, semakin cepat jadi istilahnya kayak kayak tadi ya, kalau misalkan, apa namanya, yang saya analogikan tadi, kalau misalkan memang antara prosesor dan RAM itu punya kecepatan yang sama-sama cepat, ya bagus gitu loh. Tapi kalaupun tidak juga nggak ada masalah, asalkan kecepatannya itu masih bisa ngimbangi gitu loh. Itu hal yang sama kayak gini misalkan, Anda punya apa namanya, Anda beli smartphone dengan apa namanya prosesor kalau sekarang prosesor misalkan Snapdragon itu yang paling kencang sekarang berapa? 865 plus mungkin ya. Misalkan membeli smartphone pakai apa prosesor dengan eh, jenisnya adalah Snapdragon 865 plus, tapi RAM-nya itu cuma 1 GB. Ya sama aja bohong gitu kan. Itu kalau kita bicara kapasitas. Kecepatan RAM-nya juga juga apa namanya juga berpengaruh sih karena nanti akan menentukan seberapa cepat proses itu dialokasikan ke RAM. Jadi karena dia sifatnya adalah memori ya, bisa kita asumsikan RAM itu kayak gudang gitu lah. Nah, ketika ada gudang, proses keluar masuk barang itu kan juga harusnya proses masukin barang dan juga ketika barangnya mau kita akses itu kan juga harus cepat ya. Kalau misalkan proses yang ini lambat, meskipun yang di prosesor itu kerjanya cepat, nungguin bongkar muat barang di gudang ini kan juga lama nanti kalau misalkan kecepatannya tidak tidak mengimbanginya gitu. Gitu. Tapi ya memang itu emang harus ada yang dikorbankan salah satu biasanya karena gini, kalau misalkan kita sudah bicara teknologi itu nggak mungkin bisa dilepaskan dengan bisnis. Karena maksud saya gini, eh, sebaik apapun teknologi yang kita buat, tapi kalau misalkan nanti jatuhnya itu harganya mahal sekali, ya percuma, nggak ada orang yang mau beli gitu kan. Akhirnya apa? Teknologi itu dibuat, istilahnya sebenarnya kemajuan teknologi itu bisa lebih cepat. Tapi karena di bawahnya itu ada unsur bisnisnya ini, ada unsur komersialnya, maka emang sengaja direm supaya apa? Harganya masih relatif terjangkau sehingga orang bisa beli teknologi tadi. Karena kalau teknologinya udah eh, tinggi banget gitu ya, harganya jadi mahal banget, nggak ada yang mau beli, ya buat apa gitu kan. Nah, maka tidak bisa dilepaskan. Perkembangan teknologi itu sangat bergantung sama sisi yang lain, di antaranya sisi bisnisnya sendiri. Gitu. Ada lagi yang lain? Semoga menjawab ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Cukup? Baik. Kalau misalkan tidak ada yang ingin tanyakan, saya kira cukup ya untuk hari ini. Tapi diskusi kita sebenarnya tidak berhenti sampai di sini. Kalau misalkan Anda masih ada unek-unek yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda tanyakan, Anda bisa kok menggunakan fasilitas grup WA itu untuk bertanya, untuk berdiskusi. Kalau misalkan saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, ya mohon dimaklumi gitu ya, karena saya bukan Google yang bisa mencari data semuanya. Kalau misalkan saya nggak tahu, nanti juga akan saya coba cari via googling ataupun juga saya tanya ke dosen-dosen lain yang lebih tahu gitu ya. Karena ya kemampuan manusia kan juga terbatas juga. Tapi intinya adalah ketika Anda ingin bertanya, jangan dipendam. Nggak apa-apa, sampaikan aja di grup WA. Di situ bebas, kita bisa berdiskusi dua arah ya.
Jadi tidak hanya terbatas Anda tanyanya di materi ini saja. Oke, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.